Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seri Spiritual Mind. Jadi kali ini kita sudah masuk pada episode 5 teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya teman-teman seperti biasa, disclaimer dulu ya untuk teman-teman yang baru mulai trading, baru mulai investasi di pasar finansial. Hati-hati ya, cari dulu informasi, cari dulu ilmunya dulu ya, tanya dulu orang-orang yang sudah terjun, jangan asal terjun, jangan asal coba-coba ya, apalagi menggunakan uang yang teman-teman itu tidak siap hilang ya. Hati-hati ya, teman-teman bisa rugi besar ya, bisa bangkrut nanti, dan itu nanti membuat kehidupan teman-teman menjadi semakin sulit. Oke, terima kasih atas perhatian. Spiritualitas sebagai pintu sukses trading. Kita sudah masuk pada episode 5. Episode 5, balas dendam. Ya. Trading balas dendam hanya disebabkan oleh satu hal, ya, menyalahkan pasar karena kerugian Anda. Tapi mari berpikir secara realistis. Siapa yang harus disalahkan jika Anda rugi? Ya, saya tidak berpikir bahwa menyalahkan adalah kata yang salah. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian Anda? Tentu saja jawabannya adalah Anda, ya, teman-teman sendiri. Gitu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di luar sana ada yang kita sebut revenge trader, ya, jadi trader balas dendam. Ya, jadi trading balas dendam itu ketika teman-teman mengalami satu kerugian, teman-teman itu ingin membalaskan dendam langsung. Ya, jadi misalnya teman-teman trading lagi win, tiba-tiba loss, loss, loss. Nah, setelah loss ini pasti ini balas dendam. Biasanya akhir dari balas dendam ini antara berakhir loss ya, atau dia nanti martingale itu berarti lossnya double jadi loss kuadrat ya, atau bangkrut margin call bisa gitu ya. Nah, jadi orang loss itu atau orang loss dan dia balas dendam ya, itu karena ya dia menyalahkan yang namanya market ya, karena yang dia tahu bahwa oh ini market yang salah gitu loh, makanya dia pengen balas dendam. Jadi dia merasa sakit seperti market yang pukul. Oh, market nih yang membuat saya sakit. Akhirnya dia balas dendam, dia pengen pukul balik. Padahal ya, secara tidak langsung bahwa market itu tidak tahu. Gitu loh, kita open posisi apa dia tidak peduli, kita pakai lot berapa dia tidak peduli, kita perasaannya, moodnya seperti apa dia juga nggak peduli, gitu ya. Jadi daripada mencari siapa yang salah, kita harus cari siapa yang bertanggung jawab, gitu loh. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Ya kita sendiri. Ya, jadi ketika orang itu sudah punya tanggung jawab ya, ketika dia sudah menghitung resikonya dengan baik, sudah menetapkan stop loss di mana, saya rasa dia tidak akan merasa harus balas dendam gitu. Karena ketika loss, ya dia bersyukur gitu, karena ya nggak apa-apa gitu loh. Dia bersyukur gitu loh. Loss, loss kok bersyukur? Ya nggak apa-apa. Ya memang harus seperti itu. Kalau kita loss, ya kita harus bersabar gitu loh. Ya, atau syukuri aja gitu kita loss, biar kita bisa move on, biar kita bisa trading di aset yang lain. Jangan kita nunggu, misalnya kita sudah entry di Bitcoin tapi kita kena SL, ya kita bisa pindah gitu loh. Jangan kita paksa di situ terus gitu loh. Kita move on, kita cari kesempatan lain gitu loh. Nah, jadi kena stop loss atau kita misalnya sudah exit ya, sudah close posisi kita, saya rasa itu bijak gitu loh. Itu bijak, kita move on aja gitu. Pasar tidak menyebabkan Anda rugi. Jadi marah kepada pasar dan berusaha membalas dendam sama sekali tidak masuk akal ya. Nah, ini nggak masuk akal. Memang ini kejiwaan gitu loh. Dan karena Anda bertanggung jawab atas perbuatan Anda, ya, saat Anda berusaha membalas dendam atas kerugian yang Anda terima, Anda sesungguhnya berusaha membalas dendam pada diri Anda sendiri. Nah, dan hal itu sama sekali tidak masuk akal. Kenapa Anda ingin membalas dendam kepada diri Anda sendiri? Ya, nah ini ya, tanpa mereka sadari ya, secara psikologi ya, sebenarnya ketika mereka itu balas dendam ke market, revenge, itu sebenarnya mereka melukai diri mereka sendiri gitu loh. Kenapa? Ya karena pasar nggak bisa salah, pasar selalu benar. Ya, ya di semua buku teknikal, di semua buku tentang trading yang saya baca, mereka selalu bilang bahwa market is always right. Market itu selalu benar. Jadi apapun yang Anda lakukan, ya Anda pasti salah. Anda pasti punya kemungkinan loss. Anda pasti punya kemungkinan kerugian, kehilangan uang. Jadi kalau semakin kita balas dendam, kita loss $100, kita balas dendam, kita bisa kemungkinan loss $100 lagi atau loss lebih dari $100 gitu loh. Jadi nggak masuk akal. Ya memang saya bilang bahwa orang-orang yang suka balas dendam ketika dia trading itu memang orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan.
gitu loh. Makanya saya selalu saranin bahwa mereka itu ke psikolog aja dulu, jangan trading ya. Tapi inilah sebabnya kenapa Anda marah kepada pasar dan berusaha membalas kerugian Anda dengan penuh dendam ya. Apabila Anda marah dan frustasi, Anda hanya membuat kesalahan perdagangan yang semakin merugikan Anda. Banyak orang bingung kenapa rasa balas dendam bisa muncul di dalam trading, tapi semuanya sebenarnya sangat simpel gitu. Ya simpelnya ya karena kamu masih mau nyalain pasar gitu. Kamu masih mau nyalain market gitu loh. Kamu nggak mau bertanggung jawab gitu loh. Seandainya kamu bertanggung jawab dan mindsetmu sudah benar, saya rasa kamu tidak akan balas dendam gitu loh. Ya, dan murid-murid yang saya ajarkan itu memang di awal itu paling sulit adalah mendidik mentalnya itu. Mendidik mental itu paling sulit. Mendidik mereka untuk selalu pakai stop loss. Mendidik mereka untuk harus bisa terima yang namanya kerugian. Itu paling sulit. Bukan metode, bukan ngajarin metode, bukan ngajarin teknikal, bukan ngajarin ini itu, enggak gitu loh. Ajarin metode, ajarin teknikal, gampang. Saya kasih mereka itu ya yang namanya algoritma pasar, mereka selesai, mereka bisa trading dengan damai gitu. Tapi mental itu susah dilatih teman-teman, gitu loh ya. Metode itu gampang, tinggal di copy selesai jalan. Tapi mental itu susah, gitu loh ya. Karena kalau dia nggak punya mental ya, nanti dia loss 2 kali dia stres, tanpa dia ngerti probabilitasnya seperti apa, gitu loh. Nah jadi percuma juga gitu, ujung-ujungnya loss juga. Makanya yang paling sulit itu adalah melatih yang namanya mental, gitu loh. Mendidik mental itu paling sulit, gitu loh ya. Bukan ngajarin yang namanya teknikal itu omong kosong semua saya bilang, gitu loh. Kita gambar di chartnya nggak peduli kita gambar apa ya. Coba teman-teman pikirin ya, jangan pikir ketika Anda itu menggunakan segala macam teknik-teknik yang terbaru, teknik-teknik yang sudah melawan Tuhan segala macam itu Anda bisa selalu profit. Nggak bisa ya. Teknikal itu kan hanya coret-coret di chart aja, hanya apa membuat gambar di grafik. Chart harga itu nggak tahu kita gambar apa sebenarnya ya kan. Jadi sebenarnya nggak guna juga gitu. Kita gambar teknikal itu kan cuma analisis aja, nggak mempengaruhi pasar itu naik dan turun sebenarnya gitu loh ya. Hanya coret-coretan aja sebenarnya gitu loh ya. Namanya juga grafik gitu loh ya, namanya juga charting gitu loh ya. Jadi jangan kira ketika ingin sukses trading itu mengandalkan metode, enggak gitu. Mental yang benerin dulu gitu. Mentalnya dibenerin dulu, mentalnya diperbaiki dulu ya. Pikirkan tentang perjudian contohnya. Anda hanya bisa kalah jika Anda memutuskan untuk bertaruh. Jika Anda memasang taruhan, mudah untuk bertanggung jawab atas kerugian Anda karena Anda telah secara fisik menempatkan uang Anda dalam taruhan. Dan Anda hanya bisa kalah sebesar apa yang Anda telah resikokan. Nah, kalau teman-teman istilahnya sering ya nonton film-film istilahnya itu penjudi ya, gambler atau apa istilahnya itu orang-orang yang pintar main di kasino. Kalau kita lihat kan sebelum mereka taruhan ya, mereka itu chipnya itu ditaruh dulu. Oh saya mau taruhan segini, saya mau taruhan segini. Jadi ketika mereka loss, ya mereka is okay. Nggak ada saya lihat orang di kasino itu ketika mereka loss, mereka pukul temannya gitu loh. Nggak ada gitu loh. Ya, dan dia punya chip yang banyak gitu. Dia tahu gitu, oh saya masih punya beberapa chip. Ya udah saya pakai chip sekian gitu. Saya resikokan sekian. Ya udah saya masih punya sekian. Jadi pakai otak juga gitu. Sekalipun kita apa ya istilahnya tuh bermain yang namanya judi ya. Bermain judi gitu logiknya. Tetap aja gitu loh. Kita harus pakai otak juga gitu. Karena kita punya probabilitas. Bisa jadi kita kalah. Bisa jadi kita menang. Dan kalau kita kalah, jangan sampai chip kita hilang semua gitu loh. Jangan sampai kita punya modal itu hilang semua gitu. Karena nanti kita nggak bisa bermain lagi gitu. Karena pernah saya jelasin pada video saya bahwa jika Anda ingin menghasilkan uang secara konsisten, Anda harus tetap berada di dalam pasar. Artinya jangan sampai bangkrut. Kalau sudah bangkrut ya habis gitu loh. Tetapi tentu saja di dalam trading semuanya sangat berbeda ya. Apabila Anda tidak bisa keluar dari perdagangan yang merugikan, Anda bisa mengalami lebih banyak kerugian dari apa yang awalnya Anda rencanakan. Bahkan dengan stop order bisa saja ada keteledoran yang menyebabkan Anda mengalami kerugian lebih besar dari yang Anda rencanakan. Sehingga mudah untuk menyalahkan pasar karena kerugian tersebut. Pasar mengambil uang Anda, disinilah faktor balas dendam itu muncul. Nah, ini mindsetnya ya. Dia berpikir bahwa market itu yang ngambil duit. Teman-teman, saya kasih tahu. Harga, ya, itu hanyalah representasi dari yang namanya transaksi ya. Dari yang namanya sentimen, jual dan beli, segala macam itulah. Ya. Nah, ketika Anda loss, itu misalnya Anda loss di euro atau sterling, pound sterling. Apakah duitnya masuk ke Bank of England gitu, masuk ke Central Bank Inggris? Enggak. Masuknya di mana? Di broker, di LP, liquidity provider namanya. Ya, jadi mata uangnya tuh ya, forex itu ya, atau kripto segala macam itu naik dan turun. Ya kalau Anda loss itu masuknya di exchanger gitu loh. Masuknya tuh ya di LP, di brokernya, bukan masuknya tuh di koin itu yang ngambil duit Anda. Ya itu adalah salah satu mindset yang saya rasa keliru gitu loh. Ya ini banyak nih kadang orang yang trading forex dikira ketika dia trading gold, kalau dia loss dia kira ya itu
Gold yang ngambil duitnya. Jadi apa mungkin ada perusahaan itu XAUUSD katanya yang ngambil duitnya dia. Padahal yang ketika Anda loss itu broker atau liquidity provider itu yang mendapatkan istilahnya uang Anda gitu loh ya. Dan ketika Anda profit ya mereka juga yang bayar gitu loh. Ya, jadi jangan sampai salah paham ya. Jangan nyalain market guys ya. Jangan nyalain market teman-teman. Ya. Karena ya ini walaupun dengan pakai stop order ya bisa jadi ada keteledoran gitu. Nah, bisa jadi apa? Banyak macam. Bisa jadi ada gap juga. Bisa jadi ada gap. Ya itu sering tuh kalau ada news besar bisa jadi ada gap. Bahkan selain gap itu bisa jadi juga ketika Anda apa namanya trading ya, mungkin resiko Anda terlalu besar, lot Anda kebesaran. Jadi walaupun Anda pakai stop loss ya tetap aja gitu loh. Karena lotnya kebesaran, walaupun pakai stop loss ya tetap aja ruginya mungkin jauh lebih besar bisa jadi gitu. Ya. Dan yang namanya trading ini ya istilahnya hati-hati gitu loh. Hati-hati apa? Hati-hati dengan emosi, teman-teman ya. Karena trading ini memang paling gampang itu istilahnya itu trigger emosi kita, serius. Ya. Jadi istilahnya ada satu pepatah itu ya, kalau mau ngancurin manusia itu emosinya yang dimainkan. Ya. Social engineering istilahnya ya. Emosinya yang dimainkan gitu, karakternya yang dimainkan. Nanti uangnya hilang sendiri. Tapi kalau Anda incar uangnya susah. Kalau orang itu bisa kontrol emosi, uangnya nggak akan hilang. Tapi kalau orang emosinya yang istilahnya udah di-trigger ya, udah dipancing, itu uangnya hilang sendiri. Dia yang bikin itu uang hilang sendiri. Ya, makanya Warren Buffett itu kan pernah bilang bahwa jika kamu tidak bisa mengontrol emosi, maka kamu tidak bisa mengontrol uang kamu gitu kan. Jadi if you cannot control your mind ya, dia bilang itu, atau your emotion, you cannot control your money, dia bilang kalau nggak salah. Jadi hati-hati gitu loh ya, karena paling gampang itu di forex itu, di trading, di crypto segala macam, pokoknya trading nih ya. Kalau Anda loss 2 kali 3 kali itu langsung emosi pasti ke-trigger, yakin saya. Nah, tetapi kita harus ingat gitu loh bahwa jangan berpikir bahwa oh market yang ngambil duitnya, jangan gitu. Jangan berpikir seperti itu. Ya, anggap aja gini loh. Anda sudah berencana untuk yang namanya berdagang ya. Ketika Anda loss, Anda nggak usah pikirin lossnya kemana. Nggak usah pikirin. Lossnya kemana? Ya loss nggak apa-apa, udah. Jangan dipikirin. Semakin Anda pikirin, nanti semakin Anda pusing. Wah, ini lossnya kemana ya? Masuk ke siapa ya? Siapa nih? Ya, nanti Anda berpikir bahwa oh ternyata saya sengaja nih dibikin loss. Nah, itu kalau Anda sudah mendapatkan yang namanya subjek atau objek gitu loh, ya itu gampang itu akan menuduh-nuduh. Oh, ini nih yang bikin harga ini naik. Oh, ini yang intervensi segala macam. Nah, akhirnya apa? Ya Anda menyabotase belief system Anda sendiri gitu. Kepercayaan Anda nanti rusak sendiri gitu. Ya. Tapi mari berpikir secara realistis. Apakah satu perdagangan ada hubungannya dengan yang lain? Pasti tidak tahu atau peduli berapa banyak yang Anda hasilkan atau kehilangan di perdagangan sebelumnya. Ya. Hal itu tidak ada hubungannya dengan perdagangan Anda selanjutnya, apa yang ke-50. Hal ini harus terus Anda camkan dalam pikiran Anda. Satu perdagangan tidak ada hubungannya dengan yang selanjutnya. Mereka tidak tersambung sama sekali. Nah ini, hati-hati teman-teman ya. Ketika Anda trading, 2 kali Anda profit, 3 kali Anda profit. Ya, setelahnya itu belum tentu Anda profit. Bisa jadi loss. Bahkan, ketika Anda nanti trading 50 kali, belum tentu hasilnya sama. Pasti hasilnya beda. Ya, acak. Ya, sangat-sangat acak. Ya, makanya kan, trading yang pertama sampai trading ke-10 bisa jadi nggak ada hubungannya gitu. Ya, bisa jadi aturan atau setupnya berbeda, marketnya beda gitu loh. Bisa jadi Anda trading pertama kali Anda trading di euro gitu. Pada trading yang 10 kali Anda tradingnya di GBP gitu loh ya, di pound sterling gitu. Ya jelas sudah beda. Market udah beda, mungkin harganya sudah beda, analisanya mungkin udah beda, harinya udah beda, jamnya udah beda. Gitu loh, sentimennya udah beda. Jadi jangan berpikir bahwa Anda bisa menang terus. Bisa jadi Anda pasti ada mengalami yang namanya kerugian gitu. Dan ketika Anda mengalami kerugian, jangan berpikir setelah itu Anda akan rugi lagi. Belum tentu gitu loh. Bisa jadi Anda bisa untung lagi atau benar lagi, profit lagi gitu. Ya, jadi pasar itu dia nggak peduli sebenarnya. Ya, dia nggak peduli hari ini kamu benar, besok salah, dia nggak peduli. Pasar itu gerak ya gerak. Pasar hanyalah harga. Ya, pasar hanyalah harga. Yang tahu kamu loss, yang tahu kamu profit adalah kamu sendiri sebenarnya. Tidak ada orang lain. Ya, kecuali broker ya. Kalau brokernya ngecek. Tapi broker itu ada jutaan akun gitu. Ngapain dia ngecek kamu yang akunnya itu baru di bawah $1.000 gitu kan. Ya, kalau saya jadi broker juga ngapain gitu lah. Ya, jadi logikanya itu ya Anda itu sebenarnya Anda sendiri yang tahu Anda loss kenapa, Anda profit kenapa gitu loh. Anda bangkrut kenapa, Anda emosi kenapa, itu diri sendiri gitu. Kita sendiri sebenarnya yang tahu, nggak ada orang lain. Jadi nggak usah nyalain orang lain. Orang lain nggak tahu gitu ya. Nah. Jadi berusaha untuk mengembalikan apa yang telah Anda hilangkan di perdagangan sebelumnya sama sekali tidak masuk akal. Anda hanya bisa mengambil keuntungan dari apa yang ada di perdagangan saat itu. Dan sekali lagi, hal itu tidak ada hubungannya dengan perdagangan yang Anda telah lalui. Saya rasa sangatlah jelas bagi kebanyakan orang bahwa berusaha membalas dendam pada pasar adalah hal yang salah. Tapi saya harap sekarang Anda menyadari bahwa jika Anda berusaha membalas dendam pada pasar, Anda hanya membalas dendam pada diri Anda sendiri.
Nah, jadi ini istilahnya premisnya ya, jika teman-teman itu balas dendam ke market, sebenarnya teman-teman itu balas dendam ke diri teman-teman sendiri. Ya, jadi nggak usah ngotot ya, nggak usah terlalu egois untuk ini mengembalikan apa yang sudah loss barusan. Istirahat dulu, tenangkan pikiran dulu, cari objektif dulu, baru trading lagi. Kalau Anda baru loss 10 menit yang lalu, hari ini langsung pengen balikin, wah, itu nggak cocok jadi trader, teman-teman, serius. Itu mentalnya, mental apa kalau saya bilang, mental kemis itu, nggak bisa kayak gitu. Ya, kalau Anda loss saat ini, apa yang harus Anda lakukan? Evaluasi dulu. Cari kenapa bisa loss, kenapa salah, apa yang salah, apa yang keliru. Ambil buku, ambil itu pena, catat. Atau screenshot, print, catat. Ketika Anda sudah mendapatkan gambaran jelas, sudah melakukan evaluasi, oh, saya kesalahannya di sini, baru Anda trading lagi, boleh. Gitu loh. Tapi kalau Anda trading lagi, Anda aja tidak tahu kenapa Anda loss, kenapa Anda bisa salah. Terus mau trading lagi, saya rasa Anda tidak belajar itu berarti. Tidak belajar dari pengalaman, tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu cycle-nya sama gitu loh. Loss, nggak mau evaluasi, loss lagi, balas dendam, loss lagi, balas dendam, loss lagi. Nah, itu lingkaran setan, saya bilang. Gitu loh. Satu-satunya yang bisa menghentikan lingkaran setan itu adalah Anda hentikan ketika Anda loss, trading lagi. Anda evaluasi dulu. Karena ketika Anda sudah punya kebiasaan untuk evaluasi, saya rasa ketika Anda evaluasi, Anda sadar, oh ya, saya salahnya di sini. Berarti sekarang saya nggak usah trading dulu. Karena harga lagi downtrend misalnya ya. Jadi ketika harga lagi turun, Anda melihat pola triple bottom. Ya, triple bottom. Ada 3 bottom di sini. Tiba-tiba Anda mencari buy. Oke, cet. Ya. Kemudian harga naik. Nah, pas di sini, ya, Anda tidak tahu. Anda kan pengennya naik. Tetapi di sini dia sudah membuat double top misalnya. Tiba-tiba dia turun. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Anda sudah evaluasi, oh ya, tadi saya sudah untung, betul. Ya, saya sudah mengalami keuntungan, tetapi marketnya balik arah. Karena terjadi double top. Sekarang saya tanya, apakah Anda akan nyari buy? Belum tentu. Gitu loh. Anda tidak akan langsung trading nyari buy lagi. Karena buy yang tadi udah loss. Gitu loh. Yang Anda lakukan, oh ya ini udah downtrend nih. Gitu loh. Oh ini udah salah. Berarti nanti saya tunggu lagi. Ya opportunity lain. Baru saya nyari entry gitu loh. Nah, kebanyakan orang itu nggak mau evaluasi dulu gitu. Dia nggak mau. Dia taunya, oh ini harga masih turun. Ya udah nanti tunggu di sini bentuknya kayak double bottom lagi. Apa segala macam. Dia masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Itu akan cycle yang sama. Ya, itu akan terjadi cycle yang sama gitu. Polanya sama aja gitu loh. Nggak mau evaluasi, asal entry lagi, loss, entry lagi, balas dendam, entry lagi. Ujung-ujungnya duit habis. Yang harusnya satu hari trading 3 kali, jadi 30 kali. Apa yang terjadi? Overtrade. Ketika udah overtrade apa? Emosi, uang hilang, habis. Nggak guna. Ya. So, kesimpulan. Ya. Rasa balas dendam timbul karena ketidaktahuan kita tentang mekanisme yang terjadi di dalam trading. Kita berpikir bahwa pasar adalah musuh kita. Sesungguhnya, apa yang terjadi di masa depan adalah bentuk dari akibat rencana kita di masa lalu. Untuk itu, Anda harus punya kedisiplinan baik. Itu dari manajemen risiko maupun sistem trading Anda gunakan. Ketika Anda berusaha untuk membalas dendam kepada pasar, Anda hanya akan dipermainkan. Anda akan seperti bola pinball. Ya, propaganda psikologi yang terjadi pasar sebenarnya murni dari dorongan internal trader itu sendiri. Anda harus bisa mengendalikan sifat hewan Anda. Jangan sampai Anda emosional dan Anda tidak sadarkan diri. Ya, teman-teman kalau tahu bola pinball ya, bola pinball itu yang kotak, ya, kemudian bolanya dilempar terus dia mantul gitu. Nah, trader itu hati-hati, jangan sampai kayak bola pinball ya. Jadi ketika Anda udah kehilangan arah, Anda nanti tuh montal-mantul sana sini, ya, nanti tuh bingung. Ya, jadi loss di Bitcoin, cari lagi koin yang lain, loss di Euro, cari lagi forex yang lain, cari. Anda itu pindah, ujung-ujungnya loss juga gitu loh. Ya, pinball itu pinball ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu pinball. Jadi pinball itu ada lubang di sininya. Ketika bola itu sudah capek mantul, dia nanti jatuh di lubang sininya. Nah, itu. Ujung-ujungnya apa? Loss. Ujung-ujungnya apa? Bangkrut. Ujung-ujungnya apa? Kena mental. Jadi jangan seperti bola pinball. Anda kebingungan, mondar-mandir. Gitu loh. Bahaya. Itu bahaya banget. Ya, itu karena apa? Ya karena Anda didorong oleh emosi. Anda nggak sadarkan diri. Anda sudah pengen balas dendam, ya. Kemudian sudah nyalahin yang namanya market. Mungkin nanti istilahnya itu gonta-ganti metode segala macam, udah nggak disiplin, ini itu, ya habis. Ya, makanya harus paham bahwa apa yang terjadi sekarang, misalnya saya loss, yaitu memang karena saya pasang sell misalnya, saya pasang sell terus saya loss ya. Ya memang salah saya, gitu loh. Saya mengakui, oh kesalahan saya, kenapa saya pasang sell? Akhirnya saya loss, akhirnya saya pasang buy, gitu loh. Jadi saya udah paham, ketika saya loss sekarang nggak ada yang bisa saya ubah. Yang bisa saya ubah ya masa depan saya lagi nanti, yaitu dengan cara evaluasi dulu. Gitu loh. Baru saya atur resiko saya seperti apa, sistem saya seperti apa. Yang penting trading itu hanya tentang teman-teman itu disiplin aja sebenarnya, ya.
Disiplin aja sebenarnya, nggak ada yang ribet gitu loh ya. Gitu loh. Trading adalah permainan uang untuk mencari uang. Gunakan uang Anda untuk mencari keuntungan. Jangan korbankan diri Anda, bahkan jiwa Anda sendiri. Itu kebodohan. Saya tidak pernah merasa takut jika saya salah dan mengalami kerugian. Namun saya sangat takut jika saya salah karena tidak mengikuti aturan trading saya. Menurut saya, aturan trading yang sudah dibuat harus dijalankan dengan baik dan disiplin. Kerugian adalah bagian dari rencana saya. Saya tetap menjadi bebas dan senang karena menikmati perdagangan saya, entah itu menguntungkan atau tidak. Saya adalah trader, saya bukan gambler. Selamanya akan seperti itu, ya, dari saya sendiri, ya. Jadi saya selama trading ini ya, 2 tahun lebih ini, sampai 3 tahun, loss. Dari awal loss, saya santai aja gitu. Kenapa? Karena saya pakai resiko yang kecil, itu kuncinya. Saya tidak menggunakan resiko yang besar. Saya punya modal 100 juta, saya gunakan resiko 300 ribu. Apakah saya harus stres? Enggak. Gitu loh. Tapi kalau teman-teman modal 100 juta pakai resiko 10 juta, 20 juta, apa yang terjadi? Pasti emosi. Gitu loh. Apa yang membedakan sini? Modalnya sama, tetapi orangnya berbeda. Mindset saya adalah, jangan sampai saya emosi. Saya harus menjaga modal saya. Jadi saya gunakan resiko yang kecil aja dulu. Gitu loh. Kenapa? Karena saya harus menikmati. Saya harus menikmati perdagangan ini. Kan nggak mungkin juga satu hari itu langsung mendapatkan profit 100%. Itu omong kosong, saya bilang. Anda itu kalau modal 1 juta untuk mencapai 100% itu bisa mungkin 6 bulan, bahkan setahun mungkin bisa gitu loh. Ya. Makanya kan trading itu jangan seperti Anda itu lari gitu loh, sprint, jangan. Trading itu maraton, step by step. Ya. Resiko 300, profit 1 juta, bungkus. Ya, profit 1,5 juta, bungkus. Kumpul, oh udah dapat 20 juta. Ya kan, naikin dikit resikonya, jadi 400 ribu. Kumpul, jadi 30 juta, 40 juta. Ya, nggak terasa sudah 6 bulan berjalan, udah profit 40 juta. Withdraw dulu. Terus trading lagi, kumpul, jadi 30 juta lagi. Sebentar lagi, tahun baru, ya udah beli baju baru. Ternyata 1 tahun saya menghasilkan profit 70 juta misalnya. Ya, tapi kumpulnya pelan-pelan. Lah ini ada orang baru trading seminggu pengen balik modal. Ya, orang-orang kayak gitu, kalau ketemu saya, pasti mereka nggak bisa bicara apa-apa. Kenapa? Pasti saya bully, teman-teman. Bakal saya bully orang-orang seperti itu. Bukan karena saya so pintar atau gimana, karena orang-orang seperti ini harus dikasih kena mental dulu gitu loh. Ya, kenapa? Karena mindsetnya sudah salah. Itu akan saya bully itu. Banyak itu orang-orang saya bully-bully langsung. Ya, kenapa? Karena mereka memperlihatkan kesalahannya itu secara secara bangga gitu loh. Ya, nggak pakai stop loss. Pinginnya 1 minggu itu langsung dapat 100% balik modal. Saya ketawa itu kadang kalau ketemu orang-orang kayak gitu. Saya sambil bertanya sama dia gitu. Saya bilang sama dia, seandainya ya omongan kamu itu benar gitu ya. Hari ini saya berani bayar berani belajar sama kamu. Saya bayar kelasmu berapapun. Saya bilang kayak gitu. Ya, seandainya memang benar itu kalau bisa seminggu balik modal, ya kan? Dan dia diam aja gitu. Ya, kenapa? Karena dia sadar. Ya, sebenarnya dia tertipu oleh diri dia sendiri gitu loh. Itu ilusi gitu loh. Dia berbohong kepada dirinya sendiri. Dia seakan-akan saya ini profit, padahal enggak. Gitu loh. Dia gambler gitu loh. Ya. Dia enggak punya mindset, dia enggak punya mental gitu, dan dia hanya omong kosong aja gitu. Ya kan? Dia istilahnya itu mamerin metode ini itu. Saya enggak tertarik. Kenapa? Saya tidak melihat dari metode. Trading itu bukan masalah metode, saya udah bilang. Trading itu bukan masalah metode. Metode apapun itu, kalau Anda itu gila, ya gila hasilnya gitu loh. Nah, kalau teman-teman itu nggak jelas, kalau teman-teman itu ngawur, ngaco, hasilnya pasti jelek gitu loh. Metode sehebat apapun, kalau emosi sudah ngontrol diri kita, itu pasti bangkrut juga, itu pasti habis juga. Apalagi ya dari cara bicaranya, saya ini 1 minggu bisa 100%. Ini sudah kelihatan gitu loh. Ya, mana yang orang waras, mana yang orang sakit jiwa gitu. Ya, kenapa? Karena saya tuh punya senior banyak, saya punya mentor-mentor hebat gitu. Nggak ada mereka bilang seminggu bisa balik modal. Omong kosong saya bilang. Nggak ada. Mereka justru untuk balik modal itu, misalnya modalnya 20 miliar, itu butuh 3 tahun mungkin baru dapat 20 miliar balik modal. Tapi tradingnya santai gitu loh. Ya, resikonya kecil. Lah ada orang baru trading 1 bulan langsung balik modal. Ngeri gitu loh. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, orang itu ngilang. Gitu loh. Saat ditanya, kenapa ngilang? Iya nih, lagi ngalamin loss, ngalamin rugi. Ya itu, karena resikonya terlalu besar, akhirnya emosi itu nyerang Anda juga gitu. Pada akhirnya Anda kalah juga gitu dengan emosi Anda gitu loh. Ya, akhirnya jiwa Anda diambil oleh pasar. Akhirnya Anda kena propaganda gitu loh. Akhirnya Anda sudah nggak enjoy trading. Anda udah nggak disiplin, Anda udah nggak ngerti aturan Anda. Yang Anda lihat adalah profit. Ketika Anda profitnya gagal, Anda berusaha untuk mencari profit itu lagi, dikejar. Akhirnya udah kena propaganda dan loss juga gitu. Ya, makanya
ketika teman-teman itu bertemu dengan trader-trader yang ibarat kata seperti orang bodoh di luar sana, hati-hati. Mereka itu justru adalah orang yang cerdas, tapi sudah mengkosongkan dirinya. Mereka sudah menjadi kosong. Mereka sudah merasakan yang namanya kekosongan gitu loh. Ya, kenapa? Ya gini, saya bilang. Ya, ini dari senior saya ya. Dia bilang apa? Jika Anda pernah ya jatuh, istilahnya ngerasain jatuh aja, ya misalnya teman-teman ngebut-ngebutan di jalan, ngerasain aja aspal itu nyentuh pipi teman-teman, ya gesek, coba aja ngerasain lah, ya coba aja ngerasain itu jatuh dari motor karena ngebut sekali aja katanya, sekali aja, ya coba aja kamu rasain itu cium aspal, itu kamu nggak bakal ngebut lagi katanya, ya itu memberitahu bahwa apa? Trauma itu teman-teman, sakit saya bilang, ya saya sudah pernah teman-teman dulu itu istilahnya awal-awal trading, apa yang saya lakukan? Resiko besar, ya saya resiko besar, saya merasa bahwa metode saya nggak bisa salah, sekali kena kena mental saya, akhirnya saya sadar, saya dengar itu perkataan teman saya, sekali saja kamu coba, ya ibarat kata ngebut-ngebut di jalan dan kamu coba itu cium aspal katanya, pasti kapok. Benar, saya kapok karena saya sudah rasa gitu loh, sudah kena mental. Saya punya logika itu udah dipatahin sama dia. Logika saya mengatakan bahwa pasar itu pasti sesuai dengan sistem saya. Tetapi market ternyata bergerak melawan arah dan saya loss. Dan resiko itu saya menggunakan mungkin 10% saat itu. Sekali kena, saya langsung sadar. Oh iya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Sakit. Kenapa? Dari 10% resiko yang saya gunakan, seandainya saya tidak seperti itu, saya bisa trading mungkin 15 kali. Ya, dengan menggunakan resiko 0,5% atau 1%. Itu bisa trading 10 kali. Tapi karena saya egois, saya trading 1 kali loss 10%. Dan dari situ saya sadar, jika Anda balas dendam, jika Anda tidak mengontrol emosi Anda, jika Anda merasa bahwa Anda tidak bisa salah, hati-hati. Sekali aja, ya, kena rasa sakitnya. Itu udah, kena mental. Kalau Anda istilahnya itu tobat, ya selamat. Tapi kalau nggak tobat, rasain aja, bakal jatuh berkali-kali. Ya. Jadi itu saja teman-teman ya, untuk episode ke-5 kali ini ya, tentang balas dendam. Jadi pesan saya bahwa janganlah menjadi trader yang suka melawan market, bahkan benci sama market ya, karena ketika kita loss, yang bertanggung jawab adalah kita sendiri, dan pasar itu tidak tahu ya kenapa kita loss, dan pasar itu tidak menerima uang sepeser pun dari kita. Yang menerima uang kerugian itu adalah broker atau liquidity provider atau exchanger, bukan si market itu sendiri ya. Jadi jangan sampai disalahin loh ya, kita tuh istilahnya banyak salah paham di sini ya. Dan hati-hati teman-teman ya, trading itu adalah istilahnya menggunakan uang untuk mencari uang. Maka jagalah modal Anda, jangan sampai kehilangan cuma-cuma. Dan hati-hati ya teman-teman, jangan sampai Anda itu istilahnya cium aspal dulu baru tobat. Ya, karena saya selalu nasihatin ya murid-murid saya, jangan sampai Anda itu cium aspal dulu baru tobat. Kenapa? Karena sakit bro, gitu loh. Nah, karena ada bekasnya gitu ya. Jadi kalau kita luka itu kan pasti ada bekasnya. Dan itu kan lama itu sembuhnya. Jadi hati-hati Anda yang masih balas dendam, hati-hati Anda yang masih istilahnya punya emosi ke pasar ya. Itu bisa jadi tanda-tanda Anda sudah mulai sakit jiwa itu ya. Segera ke psikolog ya, segera cari orang pintar ya. Nah, segera berobat teman-teman ya. Hati-hati, itu bisa membuat teman-teman itu mengalami kebangkrutan ya kalau itu dibiarkan. Jadi saran saya adalah tradinglah dengan tenang, terimalah kerugian, ikutilah sistem, disiplin, nggak usah emosi ya. Kemudian harus menikmati ya, menikmati trading itu dinikmati aja, loss dinikmati, profit dinikmati. Karena kita trader, kita bukan gambler ya, kita ini trader, bukan penjudi ya, kita trader, kita bisa loss, kita bisa profit. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai salah paham. Itu saja, sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Bye bye.